terdapat berbagai kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang selama ini terjadi khususnya di lingkungan perguruan tinggi yang dialami oleh sivitas akademika baik oleh mahasiswa maupun tenaga pengajar. Selama ini kasus demi kasus telah terjadi namun masih kurangnya respon serta penanganan terhadap permasalahan ini dikarenakan belum ada payung hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus sehingga para korban tidak berani melapor dengan alasan takut dan tidak tahu harus melapor kepada siapa dan bagaimana mekanisme pelaporan dan penanganannya. Ditambah lagi ada ketakutan merusak nama baik kampus, sehingga permasalahan ini belum langkah pencegahan dan penyelesaian. Narasi ini didukung dengan adanya data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2020 yang menunjukkan, dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27% kasus terjadi di perguruan tinggi. Survei Kemendikbud pada 2020 juga menyebutkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan. Meski kasus pelecehan dan kekerasan seksual merajalela, masih terjadi kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Untuk itu, Kementerian Pendidikan mengeluarkan Permendikbud 30 yang diharapkan bisa memberi kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas dalam menindak kasus kekerasan seksual di kampus. Namun, Permendikbud kekerasan ini ternyata mendapat sorotan miring bahkan sinis dari sejumlah kalangan. Permendikbud secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinahan yang merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus. Selain itu, Permendikbud ini telah menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang memicu polemik di tengah masyarakat. Bisa kita lihat pada pasal 5, yang menjadi masalah adalah frasa tanpa persetujuan korban. Ini artinya selama tidak ada pemaksaan, telah berusia dewasa dan ada persetujuan dari para pihak, maka aktivitas seksual itu menjadi halal, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Jelas ini melanggar norma agama. Terlebih lagi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar negara, dan nilai ketuhanan jelas menolak perilaku seks bebas dengan atau tanpa persetujuan, karena kita negara Pancasila bukan negara barat yang memiliki paham seks bebas yang liberal. Satu peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terkait kekerasan seksual justru sama sekali tidak memasukkan landasan norma agama di dalam prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang termuat di pasal 3. Fakta yang paling mencengangkan, Permendikbud melanggar norma agama justru didukung oleh Menteri Agama. Bisa dibilang kalau Menteri Agama secara diam-diam mendukung seks bebas, bahkan perbuatan menyimpang LGBT di kampus asal dilakukan dengan persetujuan pelakunya. Ini merusak generasi bangsa. Seharusnya Menteri Agama menolak keras Permendikbud karena tidak berpedoman pada nilai dan norma agama, adat dan budaya Indonesia. Isu kekerasan seksual akan bisa ditangani kalau peraturan dan muatan sesuai dengan kaidah perundang-undangan, serta norma bangsa yang luhur. Sudah begitu, Kemendikbud semakin besar kepala karena mendapat dukungan dari Menteri Agama. Kampus atau perguruan tinggi dipaksa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Bukan cuma itu, Kemendikbud juga mengancam kalau didapati kampus yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dapat dijatuhi sanksi, mulai dari sanksi keuangan hingga sanksi akreditasi. Menurutnya, pemberian sanksi untuk perguruan tinggi diperlukan agar kampus-kampus di Indonesia menyadari keseriusan pemerintah dalam menangani kekerasan seksual. Bukankah ini berarti membuka seks bebas? Ini tentu merupakan satu acuan peraturan yang berbahaya. Generasi muda kita seolah digiring pada satu konteks bahwa dengan persetujuan suatu perilaku terkait seksual bisa dibenarkan.
jelas-jelas berbahaya ini. Adanya ketentuan tersebut tentu akan merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus, yang semestinya perzinahan itu kejahatan malah kemudian dibiarkan. Selamat datang di negara boneka.